Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud terakhir sampai pada ayat 23. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, dari ayat 18, 19, 20 sampai 22 dijelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bisa taat tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kebenaran tidak bisa sampai kepada mereka, sehingga mereka membikin-bikin kedustaan atas nama Allah karena mereka ngeyel, tidak mengedepankan, tidak cenderung kepada hak, ngeyel, akhirnya tertutup, tidak pernah sampai kepada keimanan, terus-menerus di dalam kekufuran. Sebaliknya, yaitu ayat 23. Sebaliknya, yaitu ayat 23. Orang-orang yang bisa taat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka tidak ngeyel. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim. Jadi wa akhbatu ila rabbihim, tunduk, merendahkan diri kepada Tuhan mereka, sehingga kebenaran bisa diterima, sehingga mereka keberadaannya sebagai orang-orang yang beriman, yang keimanannya melahirkan amalan-amalan soleh, dan mereka pun dibalas dengan surga di dalamnya selama-lamanya. Jadi beberapa ayat yang sebelumnya dan ayat 23 ini Allah mempertentangkan orang-orang yang ngeyel dengan orang-orang yang tunduk. Maka dampaknya berbeda dan hasil akhirnya juga berbeda. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Umpamaan dua golongan orang kafir dan mukmin, orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Apakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu.
Bapak Ibu bisa mengikuti biar dikit-dikit pelan-pelan menguasai kosakata dalam Al-Quran. Matsalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok. Kal a'ma wal asammi, seperti orang yang tuli dan buta, wal basiri was sami', dan orang yang melihat dan mendengar. Hal yastawiyani matsalah, apakah keduanya permisalan yang sama? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar? Pada ayat-ayat yang sebelumnya ditambah dengan satu ayat, yaitu ayat 23, Allah mempertentangkan dua kelompok. Yang satu berada dalam kekufuran karena ulah mereka sehingga terus-menerus di dalam kekufuran. Yang satunya lagi di dalam keimanan karena apa yang mereka upayakan, yaitu akhbatu, merendahkan diri sehingga kebenaran bisa masuk. Kalau yang pertama ngeyel, maka kebenaran tidak bisa masuk. Nah, pada ayat ini yang ke-24, Allah memberikan perumpamaan untuk keduanya. Matsalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok tersebut, itu kelompok yang pertama orang-orang kafir dan kelompok yang kedua orang-orang mukmin, perumpamannya seperti apa? Kal a'ma wal asami wal basiri was sami'. Kelompok yang pertama diumpamakan dengan orang yang buta dan tuli. Kemudian kelompok yang kedua, orang-orang mukmin, diumpamakan seperti al-basiri was sami', orang yang melihat dan mendengar. Orang buta nabrak-nabrak, orang tuli nggak tahu apa-apa karena nggak ada informasi yang didapatkan. Itu perumpamannya. Sementara orang mukmin melihat, orang yang melihat maka mengetahui banyak hal, mendengar sampai kepadanya banyak hal. Kelompok yang pertama kebenaran mental, kelompok yang kedua kebenaran masuk. Maka kemudian Allah mempertanyakan, hal yastawiyani mathalan, apakah keduanya merupakan permisalan yang sama? Afala tadhakkarun, bu'yau sadar. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Matsalul fariqaini ay fariqul ashqiya wa fariqus su'ada. Perumpamaan dua kelompok, yaitu kelompok orang-orang yang menderita dengan kelompok orang-orang yang bahagia. Kal a'ma wal asammi, perumpamannya seperti orang buta dan tuli. Haulail ashqiya, itulah perumpamaan untuk orang-orang yang menderita. Diumpamakan dengan orang yang buta dan tuli. Wal basiri was sami', orang yang melihat dan mendengar. Matsalus su'ada, itu perumpamaan untuk orang-orang yang bahagia. Hal yastawiyani mathala, apakah keduanya permisalan yang sama? Kata Syekh Sa'di, la yastawuna mathalan, mereka tidak sama permisalannya. Bal bainahuma minal firaq, bal bainahuma minal firaq ma la yati alaihi alwasfu. Bahkan di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jauh. Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak sadar? Apakah kalian tidak tergerakkan al-a'mal, untuk meraih amalan-amalan, allati tanfa'ukum, yang bermanfaat untuk kalian, fataf'alunahu, lalu kalian pun menunaikannya. Wal a'mal, apakah kalian tidak sadar terhadap amalan-amalan, allati tadurrukum, yang membahagiakan kalian, fatatrukunaha, lalu kalian meninggalkannya.
Itu perumpamaan dua kelompok. Yang pertama orang-orang kafir, Syekh Sa'di menyebutnya asyqiya, golongan menderita, sengsara. Yang kedua orang-orang mukmin, Syekh Sa'di menyebutnya as-su'ada, golongannya orang-orang bahagia. Kenapa mereka bisa sengsara? Ulah mereka sendiri. Kenapa kelompok yang kedua bisa bahagia? Ya karena apa yang mereka perbuat. Untuk itu sadarlah kalian. Sadarlah kalian secara khusus orang-orang yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy, sadarlah kalian. Lihat amalan-amalan yang menghantarkan kepada kebahagiaan. Lihat amalan-amalan yang menjadikan orang-orang itu sengsara. Sadar, sadarlah. Afala tadhakkarun. Ini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di. Beliau menyebut orang kafir dengan asyqiya, menyebut orang mukmin dengan su'ada. Ini seringkali kita gunakan untuk memotivasi kita. Memotivasi kita. Kadang-kadang kita letih, capek, sehingga ukuran manusiawi itu maunya ya sudahlah, jadi kayak hopeless. Maka kita memotivasi bareng-bareng, semoga capeknya ini, letihnya ini adalah ta'bus su'ada, capeknya orang bahagia. Karena orang yang nganggur juga capek. Orang yang nganggur capek. Sama-sama capek, tapi ini ta'bus su'ada, itu ta'bul asyqiya. Orang nganggur, apa yang bisa didatangkan? Enggak mendatangkan apa-apa. Hanya mendatangkan bengong dan bengong. Sementara kita capek memikirkan sedemikian rupa, pontang-panting sedemikian rupa, insya Allah ta'bus su'ada. Jadi sering kita gunakan untuk memotivasi kita. Dan demikian Syekh Sa'di menyebut orang-orang mukmin yang berbuat sedemikian rupa akhirnya bisa tunduk dan patuh kepada Allah disebut dengan kelompok yang su'ada. Yang tidak demikian yang ngeyel sehingga berada di dalam kekufuran, penentangan kepada Allah disebut dengan asyqiya. Sekarang kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Tsumma daraballahu ta'ala mithlal kafirin wal mu'minin. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memberikan perumpamaan untuk orang kafir dan orang mukmin. Faqala matsalul fariqaini. Allah berfirman perumpamaan dua kelompok tersebut ay alladzina wasafahum awalan bisyaqa wal mu'minin bisu'ada faulaika kal a'ma wal asam faulaika al basir was sami'. Mereka yang disifati dengan orang-orang menderita, yaitu orang-orang kafir, dan orang mukmin yang disifati dengan su'ada, maka perumpamannya adalah seperti orang-orang buta dan tuli, itu untuk orang kafir, dan seperti orang yang melihat dan mendengar, itu untuk orang-orang mukmin. Fal kafir a'ma an wajhil haqqi fid dunya. Orang kafir itu buta dari apa? Melihat kok. Orang kafir melihat, ya memang bisa melihat. Yang dimaksud adalah melihat dari kebenaran. Jadi buta dari kebenaran, nggak bisa melihat dari kebenaran, buta dari kebenaran di dunia. Wa fil akhirah, dan nanti di hari kiamat, la yahtadi ila khairin wa la ya'rifuhu, tidak tertunjuki kepada kebaikan karena tidak mengetahuinya. Kita mengetahui di hari kiamat nanti ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Kemudian dikumpulkan di mahsyar. Ada tahapan matahari didekatkan di atas kepala. Matahari yang mana? Matahari sekarang atau matahari yang berbeda? Jawabannya matahari yang sekarang. Jawabannya adalah matahari yang sekarang.
Di dalam hadis Nabi menyebutkan, yarhamukallah. Di dalam hadis Nabi menyebutkan yang maknanya bahwasanya matahari dicabut sinarnya sehingga kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jadi tempati neraka nanti. Tetapi sebelum dicabut sinarnya masih ditempatkan di atas manusia dan dekat sekali dengan kepala. Dalam hari sebutan 1 mil. Apakah milnya mil jarak yang berarti 1,5 kilo kurang lebih, ataukah milnya mil batang celak sekitar 10 cm. Orang kalau celakan ada batangnya, ditul pada botolnya kemudian digunakan untuk mencelaki mata sekitar 10 cm. Mil yang mana Allah alam, yang jelas ada tahapan matahari didekatkan. Kemudian ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada keringatnya satu pundak dan seterusnya. Ada tahapan mereka ditimbang amalan-amalannya. Ada tahapan mereka dikelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ada yang dikelompokkan dengan Qarun, Harun, Haman. Semoga kita semuanya dikelompokkan dengan kelompok Nabi Muhammad SAW. Ada tahapan dibagikan buku catatan amalan dan ada tahapan dibentangkan kegelapan. Gelap sekali, orang-orang kafir tidak tahu harus bagaimana, sehingga mereka tidak tertunjuki, mau gimana gak tahu apa-apa, gelap sekali, dan mereka semuanya ke neraka. Adapun orang-orang mukmin dengan keimanan, keislaman yang diupayakan di dunia, orang mukmin cahaya keislaman, keimanan menerangi dirinya, maka jalan terarah. Jalan terarah menuju mana? Jalan terarah menuju sirat. Karena setiap muslim pasti melewati sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dalam surat Maryam. Setiap mukmin pasti akan melewati mendatangi sirat. Ini adalah sebuah ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Mukmin jalannya terarah sehingga semuanya melewati sirat. Ada yang sangat cepat seperti kilat melewati sirat, ada yang seperti angin kencang sekali, ada orang yang lari cepat sekali, ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak selamat, ada yang merangkak jatuh ke dalam neraka. Berarti muslim yang mampir dulu ke neraka. Jadi sampai kepada sirat itu cahaya keislaman dan keimanan yang menerangi dirinya. Dan cahaya ini menjadi redup dan redup karena kedoliman yang diperbuat di dunia. Nabi SAW bersabda, Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, cahayanya menjadi redup dan redup sesuai dengan kadar kedoliman yang diperbuat di dunia. Terkait dengan tafsir As-Sa'di, Ibnu Katsir, orang-orang kafir itu buta. Di dunia tidak bisa melihat kebenaran. Nanti di akhirat buta, tidak tertunjuki kepada kebaikan karena tidak mengenalinya. Maka dikaitkan dengan tahapan-tahapan yang terjadi pada hari kiamat, ya memang mereka kemudian jalannya ke neraka. Pada berjatuhan di neraka. Muslim selamat sampai di sirat, meskipun ada yang mampir dulu ke neraka. Semoga kita jangan ada yang mampir, tetapi selamat melewati sirat. Kalau sudah melewati sirat, apakah langsung masuk surga? Ya enggak. Terus di mana? Di arasatil jannah, di halaman surga. Untuk di apa? Bahasa kita di karantina. Untuk dihilangkan semua hikat, semua dengki, sehingga semua ahli surga di dalam surga gak ada kedengkian sama sekali. Karena sudah di karantina sebelumnya. Setelah lulus melewati sirat, di karantina. Dihilangkan semua kedengkian. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian orang kafir tuli.
Kalau mereka kan mendengar, iya tuli dari, kalau begitu tuli dari apa? As-sammu an sima'il hujaj. Tuli dari mendengarkan hujah-hujah. Hujah-hujah begitu banyak, hujah-hujah begitu gamblang, begitu jelas tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran apa yang beliau bawa, tapi mental, tuli memang. Tidak bisa mendengar hujah. Fala yasma'u ma yantafi'u bihi, sehingga tidak bisa mendengarkan apa yang bermanfaat untuknya. Apa yang bermanfaat untuknya. Kita kalau membaca ayat ini pasti terdorong untuk mengevaluasi diri kita, untuk memuhasabah diri kita. Loh, kita kan bukan kafir. Iya, kita bukan kafir, tapi di dalam maknanya bisa ketempelan sifat kafir. Kalau orang kafir kan tuli, mental kebenaran nggak bisa diterima. Tapi kita bisa jadi ada panggilan-panggilan kebaikan, tapi kita pura-pura nggak tahu. Ada panggilan, kajian, pura-pura nggak tahu. Padahal nggak ada uzur, nggak ada apa. Ada kebaikan-kebaikan di depan mata yang bisa diambil mana yang mampu, yang sesuai dengan kemampuannya. Terus pura-pura nggak lihat. Ini kan namanya ketempelan sifat orang kafir. Padahal kita bukan orang kafir. Maka bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat kebaikan-kebaikan di depan kita, kita heros, semangat untuk mengambil mana yang kita mampu. Gak semua ketaatan bisa kita ambil, tapi mana yang kita mampu kita ambil. Jangan pura-pura buta, jangan pura-pura gak lihat. Kemudian mendengar banyak hal yang sampai kepada kita, informasi-informasi berita sampai kepada kita. Ambil mana yang manfaat bagi kita, yang mendatangkan kebaikan. Jangan pura-pura gak dengar. Itu sifatnya orang kafir, di mana Allah mengumpamakan orang kafir sebagai a'ma dan asom. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Jadi Allah berfirman afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak sadar? Apakah kalian tidak menyadari? Kemudian kita lanjut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukil surat Al-Anfal ayat 23. Karena sebagaimana yang sering kita sampaikan, ciri tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas satu tema, menukil ayat-ayat yang lain yang temanya sama, itu ciri. Kalau kita perhatikan ada ciri-ciri sendiri. Kalau Al-Baghawi banyak hal-hal mengambil cerita dan seterusnya. Memang kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tafsir yang paling banyak Israiliyatnya adalah Baghawi, tafsir Baghawi. Israiliyat itu mengambil kisah-kisah dari Bani Israel. Apakah itu ada riwayatnya yang benar atau tidak? Yang jelas banyak dinukil oleh tafsir Al-Baghawi. Ada ciri-cirinya kalau kita baca. Ada ciri-cirinya. Nah, baik. Ibnu Katsir menukil surat Al-Anfal ayat 23. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jika atau kalau Allah mengetahui pada mereka orang-orang kafir ada kebaikan, la asma'ahum, Allah akan jadikan mereka mendengar. Walau alimallahu, kalau Allah mengetahui fihim pada mereka, pada orang-orang kafir, khaira, ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah akan menjadikan mereka mendengar. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun, dan jika Allah menjadikan mereka bisa mendengar, juga pasti akan berpaling. Dan mereka adalah orang-orang yang menentang. Allah tahu bahwasanya mereka orang-orang yang tidak ada kebaikan padanya. Allah tahu bahwasanya pada mereka tidak ada kebaikan, maka Allah jadikan mereka tidak mendengar.
Kalau Allah jadikan mereka mendengar, juga nggak bermanfaat, pasti berpaling. Apakah kemudian kita akan mengatakan, iya berarti orangnya nggak salah dong. Soalnya Allah tidak menjadikannya mendengar. Allah tidak menjadikannya mendengar. Ini adalah suatu hukuman. Karena ulah mereka yang menginginkan demikian. Balasan dari Allah itu sesuai dengan yang diperbuat oleh manusia. Ya merekanya yang ngeyel, yang menginginkan kekufuran sehingga hatinya mati, telinganya tuli, kebenaran mental, yaitu yang Allah balas. Jadi yang dimaksud Allah tidak menjadikan mereka mendengar, itu adalah balasan. Sebagaimana orang mukmin yang membuka telinga, mau mendengarkan, mau mencerna, mau berpikir, ya Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang diupayakannya, sehingga hatinya terbuka, kebenaran masuk. Nah di sini surat Al-Anfal ayat 23, Allah berfirman, kalau Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan, Allah akan jadikan mereka mendengar. Berarti Allah tahu, gak ada kebaikan pada mereka. Maka mereka gak bisa mendengar. Sehingga datang kebenaran mental. Ulah mereka. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau Allah jadikan mereka mendengar, mereka juga akan berpaling dan mereka sebagai orang-orang yang selalu menentang. Di dalam beberapa ayat yang lainnya, Allah mengumpamakan orang kafir itu sebagai orang yang mati. Orang yang ada dalam kuburan. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Kata Allah, kata Allah, fa innaka sesungguhnya kamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusmi'ul mauta. Tidak dapat menjadikan mereka mendengar. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Kamu, Nabi Muhammad SAW, tidak bisa menjadikan orang yang ada di dalam kuburan itu mendengar. Jadi orang-orang kafir diumpamakan seperti orang mati, yaitu orang yang sudah dipendam di dalam tanah, maka nggak dapat mendengar. Memang orang mati nggak bisa mendengar? Iya, orang mati nggak bisa mendengar. Kenapa nggak bisa mendengar? Ya fisiknya sudah nggak berfungsi, indranya sudah nggak berfungsi, maka nggak mendengar. Tapi kan orang kafir hidup, kok nggak mendengar? Ya, mendengar tapi nggak bermanfaat. Dan diserupakan dengan orang mati yang secara indera memang tidak bisa mendengar. Diumpamakan atau diserupakan seperti orang yang mati ada dalam kuburan yang benar-benar tidak mendengar. Itu perumpamaan dari Allah untuk orang-orang kafir. Yang namanya musyabbah bihi atau begini, sesuatu yang dijadikan bahan penyerupaan itu maknanya lebih kuat daripada sesuatu yang diserupakan. Sesuatu yang dijadikan bahan penyerupaan itu maknanya lebih kuat daripada sesuatu yang diserupakan. Misalnya Pak Kodim, kita mengatakan Pak Kodim seperti singa. Kenapa Pak Kodim seperti singa? Maksudnya sangat kuat sekali. Yang diserupakan apa? Pak Kodim. Yang dijadikan bahan penyerupaan apa? Singa. Maka yang dijadikan bahan penyerupaan itu maknanya lebih kuat. Secara kekuatan dia lebih kuat. Jadi yang dijadikan bahan penyerupaan itu maknanya lebih kuat. Misalnya Pak Win seperti kuda. Nah, kok Pak Win diserupakan seperti kuda? Kencang larinya, karena ringan gitu ya. Kan nggak gemuk ya, ringan. Pak Win seperti kuda. Yang diserupakan Pak Win, kencang-kencang. Kuda lebih kencang lagi. Karena yang dijadikan bahan penyerupaan lebih kuat maknanya. Nah, orang kafir seperti orang mati
Dari sisi apa? Nggak mendengar. Yang diserupakan orang kafir, yang dijadikan bahan penyerupaan orang mati, maka yang dijadikan bahan penyerupaan itu maknanya lebih kuat. Memang benar-benar tidak mendengar, karena indranya sudah tidak berfungsi. Nah, orang kafir indranya berfungsi, masih mendengar, iya masih mendengar, tapi nggak bermanfaat, nggak ngaruh. Sekaligus ini merupakan dalil orang meninggal dunia itu nggak bisa mendengar. Sekaligus ini merupakan dalil orang yang sudah mati, orang meninggal dunia nggak bisa mendengar. Berarti Nabi di alam barzah nggak mendengar kita baca sholawat, nggak mendengar. Ketika masih sama-sama di alam dunia, Nabi menjadi imam, para sahabat menjadi makmum, para sahabat membaca sholawat. Ketika tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nabi nggak dengar, para sahabat satu masjid bersolawat, bersalam untuk Nabi, Nabi nggak dengar. Padahal masih di dunia dan masih satu tempat, sama-sama masjid. Nabi nggak dengar. Apalagi sudah lain alam, Nabi di alam barzah, kita di alam dunia, maka lebih tidak mendengar lagi. Terus katanya salawat sampai kepada Nabi. Salawat sampai kepada Nabi, bukan Nabi mendengar langsung. Tetapi Nabi dikasih tahu oleh para malaikat, oleh malaikat yang ditugaskan secara khusus. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayyahin. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi, yang memberitahu kepada Nabi SAW, si fulan bersolawat untukmu, si fulan bersolawat untukmu, si fulan bersolawat untukmu. Jadi bukan Nabi mendengar langsung. Lah, tapi kan kita ketika ke Makkah mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin. Fa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kan kita mengucapkan salam, berarti mereka mendengar. Itu tidak dipahami kita mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian yang diucapin menjawab waalaikumsalam. Tidak. Tapi ketika kita masuk makam, melewati makam, mengucapkan assalamualaikum, artinya kita mendoakan semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian. Bukan dipahami kita ucapin salam, mereka harus jawab. Sehingga dipahami mereka dengar, tidak demikian. Tapi itu ada hadis, bahwasanya mayat ketika dimakamkan, kemudian orang-orang yang mengantarkannya balik pulang, mayat mendengar suara sandal. Iya benar. Yang dikatakan oleh Nabi, mayat mendengarkan suara sandal. Itu yang didengar oleh mayat, suara sandal. Apa kemudian digeneralisasikan, berarti mendengar dan mengetahui keluarganya di rumah lagi apa, tahu. Ya tidak digeneralisasikan begitu. Tidak digeneralisasikan begitu, karena perkara akidah itu berhenti sampai pada apa yang disampaikan, yaitu tidak kemudian melakukan kias. Nah, Nabi saja tidak mendengar. Kok kemudian ada selain Nabi yang mengatakan mendengar dan memperhatikan apa yang kita minta. Mereka lah para wali. Ya Nabi saja tidak mendengar, apalagi selain Nabi. Nabi tidak tahu keadaan umatnya setelah meninggal dunia. Dengan hadis bahwasanya ketika umat Nabi berbondong-bondong menuju Kautsar untuk meminum air di sana. Karena kalau minum air di Kautsar, setelah itu nggak pernah haus selama-lamanya, ada umat Nabi nggak bisa mendatangi. Sehingga Nabi dan bermunajat, Rabbi ashabi ashabi, ya Allah mereka umatku. Kenapa nggak bisa mendatangi telaga Kautsar? Maka dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Jadi umatmu berbuat apa engkau tidak tahu. Loh kok kemudian dikatakan Nabi 3 bulan sekali ke Surabaya keliling tawaf. Ya aneh-aneh saja seperti ini. Aneh. Gitu ya. Mabitnya di mana, Beb? Mabitnya di Cirebon. Ya. Tapi ya pada percaya saja. Nah ini juga mereka tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran, dalil-dalil disampaikan, tapi nggak mau pokoknya apa kata Pak Kiai,
Apa kata Pak Ustadz? Ini kan sama saja ketempelan orang kafir, kebenaran mental. Nah, para jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan asom, tuli dari apa? Tuli dari mendengaran hujah-hujah. Ini ketika kita baca tafsir ini, saya itu langsung terbersit dan teringat kepada YouTube yang lagi viral sekali. Karena kita nggak sengaja lihat YouTube-nya saja, seliruan diposting. Karena kita sering tahu itu. Jadi mereka itu kayak pakai kacamata kuda, ya, dia atau mereka begitulah. Pakai kacamata kuda, pokoknya menyampaikan. Jadi syubhat disampaikan terus. Lah, apa nggak pernah baca kitab-kitab yang mereka itu mengkritisi, menyerang, apa nggak pernah baca? Jadi pokoknya menyampaikan. Termasuk misalnya dia atau mereka mengkritisi kita yang di dalam memahami sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran atau nas-nas yang berbicara tentang sifat Allah harus dipahami secara zahirnya nas, jangan ditakwil. Mereka kayak mendapatkan senjata. Kata mereka nggak boleh mentakwilkan. Kalau mau konsisten nih tak tunjukin. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami meninggikannya dengan kekuatan. Tuh, dengan kekuatan. Dan para mufasir dari kalangan kalian juga menerjemahnya dengan kekuatan bi'aidin. Kenapa tidak dipahami dengan tangan? Berarti kan melakukan takwil juga. Konsisten dong, jangan melakukan takwil. Dijelaskan oleh para ustadz kita, aidin di situ bukan tangan. Aidin di situ adalah ayada, yaitu aidan. Artinya memang kekuatan, bukan jama dari yadun, yadani, aidin, bukan. Karena kalau jama dari yadun, yadani, aidi, ya sudah kayak nggak mau didengar. Pokoknya nyampein. Kayaknya semangat untuk menyebarkan syubhat. Jadi semangatnya, ya Allah, kita nggak tahu hatinya manusia. Cuma indikasinya kok kayak begitu. Semangatnya semangat menyebarkan syubhat. Kalau semangatnya menyebarkan kebaikan atau semangatnya adalah mencari kebenaran, dia memahaminya bagaimana? Ya dengarkan dong. Atau baca dong kitab-kitab yang mereka kritisi, apa kemudian ada seperti yang dia hembuskan itu. Contoh mereka juga mengatakan dia atau mereka yang sama aja ya, cuma kan yang lagi viral sekali kan dia gitu ya, membawakan ayat nasullaha fanasiyahum. Nasullaha, mereka manusia pada lupa kepada Allah. Fanasiyahum, maka Allah pun lupa kepada mereka. Kalau mereka mau konsisten, tidak boleh mentakwil sifat Allah, maka mereka harus memberi sifat untuk Allah, Allah lupa. Dan gak mau didengar penjelasan yang sebenarnya. Nasiya itu artinya memang lupa. Ini kan bahasa Arab. Nah, orang Arabnya sendiri menjelaskan. Ahli bahasanya menjelaskan nasiya, selain artinya lupa, artinya juga bisa taroka. Apa arti taroka? Meninggalkan. Mereka melupakan Allah, Allah pun nggak ngurus mereka. Allah pun meninggalkan mereka. Tapi kayak nggak mau didengar, pokoknya menyampaikan. Semangatnya kayak bukan mencari kebaikan, bukan mencari kebenaran. Nah, jadi kita ingatnya kok ke situ. Terbersihnya ke situ ketika membaca perumpamaan orang-orang kafir itu a'ma wal asam, tuli dari mendengarkan hujah-hujah. Sehingga penjelasan yang sangat bermanfaat sekali dan pemahaman sebagaimana pemahaman yang dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita, itu adalah pemahaman yang bersambung sampai kepada as-salafus soleh.
Itu juga nggak didengar. Terus saja dengan eh, dengan keilmuannya, filsafat dan yang lainnya. Gak mau dilihat, gak mau didengar ketika Ustadz menjelaskan ini pemahaman bersambung sampai as-salafus soleh. Contohnya Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ada 4 makhluk yang diciptakan dengan tangan Allah langsung. Yang pertama arasy, yang kedua kolam, yang ketiga apa? Adam. Yang keempat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ada 4 yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Yang pertama arasy, yang kedua kolam, yang ketiga Adam, yang keempat surga Aden, Jannatu Aden. Jadi Ibnu Umar itu mengatakan Allah punya tangan. Ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Ya tadi itu, arasy, kolam, Jannatu Aden, dan Adam. Nah, ini kan perkara yang gamblang. Para sahabat ketika mendapati nas yang terkait dengan sifat Allah, memahaminya sangat dengan dohirnya nas, tidak mentakwilkannya. Lagi pula, kalau mau jernih, kalau mau jujur tulus, pasti akan sampai kepada pemahaman. Kan iblis tidak mau sujud kepada Adam. Apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, ada iblis bisa membantah. Kalau kedua tangan ditafsirkan dengan kekuasaan, aku juga diciptakan dengan kekuasaanmu. Apa bedanya aku dengan Adam? Apa bedanya aku dengan Adam? Terus apa bedanya Adam, arasy, kolam, apa lagi tadi? Jannatu Aden, yang Ibnu Bar kita menyatakan ciptaan dengan tangan Allah langsung, dengan yang lain-lainnya. Menjadi tidak ada bedanya kalau tangan ditafsirkan dengan kekuasaan, karena semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah. Jadi pemahaman yang bersumber dari as-salafus saleh itu sangat 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 tepat dari berbagai sisi, ya. Mau dari sisi dalil, ya nasnya memang menunjukkan demikian. Kemudian mau dilihat dari sisi penalaran, jika memang bisa dinalar, juga tidak menyalahi akal dan tidak menyalahi fitrah. Kemudian terlalu banyak di dalam Al-Quran dan hadis penyebutan di atas, syariat datang dari atas, Nabi Mi'raj ke atas, malaikat di Lailatul Qadar turun dari langit, kemudian malaikat yang menjaga kita setiap subuh dan asar bergantiannya lapor ke atas. Ya'rujul malaikatu waruh. Malaikat dan malaikat Jibril naik ke atas. Nah, jadi semuanya itu tentang syariat ke atas, laporan ke atas, Al-Quran dari atas. Kemudian ketika Nabi pada haji wada, Nabi bersabda kepada para sahabat, apa sudah aku sampaikan? Hal balaghtu? Bala. Nabi bertanya sampai 3 kali, apa aku sudah sampaikan? Hal balaghtu? Bala. Apa aku sudah sampaikan? Hal balaghtu? Bala. Nabi berkata, Allahumma syahad. Ya Allah, persaksikanlah. Kata mereka, itu bukan berarti Allah di atas. Itu bukan berarti Allah di atas. Memang Nabi itu berdakwah dengan sandi-sandi, dengan rumusan-rumusan begitu. Padahal Al-Quran jelas, Allah nyatakan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun, biar kalian paham. Jadi bukan rumusan-rumusan, bukan sandi-sandi. Apa Nabi kemudian aku bilang begini ke atas, ini cuma bukan sebenarnya ya, apa Nabi mengatakan begitu? Ya tidak. Ya tidak, ini makna lugas.
Sebelum kita lanjutkan ke ayat yang ke-25, kita akan tambahkan sedikit untuk menguatkan sebuah keyakinan yang sudah kita yakini, yang kita ambil dari penjelasan para as-salafus saleh. Mereka kan bingung. Kalau dikatakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Berarti tempat itu lebih besar daripada Allah. Kemudian, kalau dikatakan di atas arsy, sebelum Allah menciptakan arsy, arsy itu di mana? Bingung sendiri mereka. Bingung mereka bingung sendiri. Kenapa mereka bingung sendiri? Karena ketika mereka membaca ayat-ayat tentang Allah, mereka sudah memahami Allah sesuai dengan kehendaknya. Mereka memahami Allah dengan kehendaknya sendiri. Tidak sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana Allah mensifati tentang dirinya, maka kita memahaminya bagaimana Allah menghendakinya. Bagaimana Allah alam. Yang jelas kata Imam Syafi'i, pahami sesuai dengan dohirnya nas. Nah, kita akan menukilkan ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau mengatakan, orang Jahmiyah yang mengatakan Allah berada di mana-mana sehingga jangan dikatakan di mana Allah. Ini orang Jahmiyah. Allah itu berada di mana-mana sehingga jangan dikatakan di mana Allah. Katakan kepada mereka, kata Imam Ahmad, sebelum ada sesuatu apapun kan yang ada cuma Allah. Pasti mereka menjawab iya. Lalu Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk. Apakah Allah menciptakan makhluk pada dirinya atau di luar dirinya? Maka jawabannya tidak lepas dari 3 perkara, kata Imam Ahmad. Yang pertama, kalau mereka mengatakan Allah menciptakan makhluk di dalam dirinya, maka itu kafir. Karena berarti jin, setan, iblis yang kotor-kotor berada di dalam diri Allah, itu kan kekufuran. Yang kedua, kalau mereka mengatakan Allah menciptakan makhluk di luar dirinya, kemudian Allah masuk ke dalam makhluk itu. Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, kemudian Allah masuk ke dalam alam itu, maka itu juga kafir. Karena manunggaling kawula Gusti, menyatunya Allah dengan makhluk. Kemungkinan yang ketiga, kalau mereka mengatakan Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya, maka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ini ucapan Imam Ahmad, bahwasanya Allah itu terlepas dari makhluknya. Kok bingung ketika Allah mengatakan dirinya di atas? Berarti butuh tempat. Berarti tempatnya lebih besar, Allah lebih kecil. Allah itu terlepas dari alam semesta. Dan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan Allah, itu perumpamannya seperti biji sawi di tangan seseorang di antara kalian. Biji sawi berapa gedenya? Katakan segini. Perumpamaan 7 langit dan 7 bumi di tangan Allah adalah seperti biji sawi di tangan seorang di antara kalian. Jadi langit yang 7 dan bumi yang 7 sangat kecil sekali di tangan Allah. Ini perumpamaan apa? Apa yang diperumpamakan? Kalau salah ya kaprah. Yang diumpamakan apa? Apa tangan Allah kayak tangan manusia? Bukan itu yang diperumpamakan. Yang diumpamakan apa? Yang diumpamakan apa? Penisbatan yang diumpamakan. Bukan tangan Allah diumpamakan seperti tangan manusia, tapi penisbatan yang diumpamakan bahwasanya
besarnya langit yang 7 dan bumi yang 7 di tangan itu sangat kecil sekali. Sebagaimana biji sawi di tangan seorang dari kalian. Yang diserupakan apanya? Penisbatannya yang diserupakan. Bukan tangan Allah disama dengan tangan manusia. Jadi kok bingung ketika disebutkan Allah di atas, kok bingung? Berarti butuh tempat. Berarti Allah lebih kecil karena butuh tempat. Terus ketika belum menciptakan aras, Allah di mana kalau dikatakan di atas aras? Jadi mereka memahami Allah sudah disesuaikan dengan kehendaknya sendiri, kehendaknya orang tersebut. Ini akhirnya mereka maunya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, malah terjerumus menyamakan Allah dengan makhluk. Maka statement Imam Ahmad tadi itu bagus sekali menguatkan kita. Katakan kepada orang Jahmiyah dan kepada orang Zindiq. Kata beliau itu menyebut dua-duanya. Katakan kepada orang Jahmiyah dan orang-orang Zindiq. Orang Zindiq itu apa? Orang Zindiq itu apa? Orang Zindiq itu orang yang ragu-ragu dengan kebenaran Islam, namanya Zindiq. Ya, hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Katakan kepada keduanya, bukankah Allah itu ada? Iya. Bukankah sebelum ada apapun yang ada adalah Allah? Iya. Pasti jawab begitu. Tolong dijawab, kata Imam Ahmad. Allah menciptakan alam semesta itu pada dirinya apa di luar dirinya? Ada 3 kemungkinan. Nah, kita ulangi lagi. Kalau dikatakan Allah menciptakan sesuatu di dalam dirinya, itu pemahaman kufur. Bagaimana iblis, setan pada diri Allah, kekufuran. Perkara yang kotor-kotor ada pada diri Allah, itu kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, lalu Allah masuk ke dalamnya, juga kufur. Karena Allah menyatu dengan makhluk. Yang ada aliran manunggaling kawula Gusti, kufur. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh, kami telah mengutus Nuh pada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Kita terjemah lebih dulu. Walaqad arsalna, dan sungguh benar-benar. Ada 2 huruf taukid, la dan qad. Walaqad arsalna, dan sungguh benar-benar kami mengutus Nuh alaihissalam ila qaumihi, kepada kaumnya. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan waqad bada'at as-surah al-karimah qasasaha bi qissati Nuhin ma'a qaumihi waqad waradat hadhil qissah fi suwarin muta'addidatin minha suratil A'raf wa suratil Mu'minun wa suratil Nuh. Di dalam surat ini, surat Hud, Allah memulai kisah-kisah dengan menyebutkan kisah Nabi Nuh bersama kaumnya. Kisah Nabi Nuh bersama kaumnya di dalam Al-Quran disebutnya di dalam banyak surat. Misalnya dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Mu'minun, di dalam surat Nuh, dan sekarang di dalam surat Hud. Bedanya apa? Illa annaha waradat huna bi suratin aktsaru tafsilan min ghairiha. Bedanya
kisah tentang Nabi Nuh di hadapan kaumnya atau berhadapan dengan kaumnya di dalam surat Hud itu disebutkan secara terperinci. Kalau pada surat-surat yang lain global, tetapi di dalam surat Hud lebih terperinci. Maka kita sangat bisa memahami kalau kita melihat surat Hud awal surat Hud bagaimana? Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat billadun hakimin khabir. Jadi di awal surat Allah sudah menyatakan Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu, inilah kitab yang gamblang ayat-ayatnya, thumma fussilat, kemudian dirinci miladun hakimin khabir, dari sisi Allah Al-Hakim Al-Khabir. Jadi fusilat dirinci. Maka kisah tentang nabi-nabi tidak ada yang serinci sebagaimana dalam surat Hud. Di dalam surat Hud disebutkan sangat rinci. Kemudian disebutkan waqad dzukira Nuh fil Qur'an fi 43 mawdi'an. Di dalam Al-Qur'an penyebutan Nuh sebanyak 34 kali. Sebanyak 34 kali. Kemudian kita bacakan dalam tafsir Al-Wasit menukilkan ucapan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid min ulama tafsir kana awwalu ma ubidat al-asnam. Sebentar. Ya. Qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid min ulama tafsir kana awwalu ma ubidat al-asnamu anna qauman salihina matu fabana qaumuhum alaihim masajida wa sawwaru suwara ulaika salihin fiha liyatadhakkaru halahum wa ibadatahum wa yatashabbahu bihim. Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas dan yang lainnya, kalau Ibnu Abbas wa ghairu wahid, Ibnu Abbas dan yang lainnya yang tidak cuma satu. Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan ulama tafsir mengatakan awal disembahnya berhala adalah adanya kaum yang soleh, adanya kaum yang soleh yang mati. Kemudian jamaahnya membangunkan masjid pada masing-masing makamnya orang soleh itu. Kemudian mereka gambarnya orang-orang soleh itu untuk mengingat-ingat ihwal mereka, untuk mengingat-ingat peribadahan mereka biar bisa mengikuti jejaknya. Ini asal muasal kenapa ada penyembahan patung berhala di muka bumi. Ini asal muasalnya. Jadi ada orang-orang soleh, mereka meninggal dunia, kemudian jamaahnya membikinkan masjid dan digambar dengan gambar orang-orang masing-masing orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Biar ingat, ini si fulan solehnya luar biasa, kesolehannya luar biasa, terus bisa ngikuti jejaknya atau meniru perbuatan-perbuatannya, semangatnya di dalam beramal. Falamma tola zaman ja'alu ajzadan ala tilka suwar. Berjalan bersama waktu bukan sekedar gambar dua dimensi toh, tetapi dibikinkan patung sehingga 3 dimensi. Falamma tamadda zaman abadu tilkal asnam wa sammuha bi asma'i ulaika sholihin. Bertambah zaman lagi, kemudian orang-orang pada menyembahnya. Dan patung-patung itu disebut dengan
sesuai namanya. Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Sebagaimana disebutkan dalam surat Nuh. Gimana awalnya berbunyi? Hah? Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi ada 5 orang soleh namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasra. Ketika meninggal dunia dibikinkan gambar-gambar yang lama-lama 3 dimensi, patung-patung, kemudian dinamai dengan sesuai nama-namanya, yang kemudian disembah. Ketika itulah Allah utus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh disebut awalar Rasul, Rasul yang pertama kali diutus. Kenapa disebut Rasul yang pertama kali diutus? Kenapa? Yang dimaksud adalah dunia gak ada kesyirikan. Ketika muncul kesyirikan pertama kali, Nabi Nuh yang diutus. Maka dia adalah awalar Rasul. Jadi sejak Nabi Adam gak pernah ada kesyirikan. Sejak Nabi Adam gak pernah ada kesyirikan. Ibnu Abbas mengatakan 10 kurun, 10 abad, alias 1000 tahun, gak ada kesyirikan sama sekali. Baru ketika ada kesyirikan, dimulai dengan sebab hulu. Orang soleh dicintai sedemikian rupa, tapi mencintainya berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya dipikiran gambar, dipikiran patung, dan disembah. Maka ini awal adanya penyembahan berhala. Nah, ketika itulah Allah utus Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali. Nabi Nuh mengatakan bagaimana? Inni lakum nadhirum mubin. Ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian nadhirun mubin, pemberi peringatan yang nyata. Memberi peringatan yang nyata. Kenapa tidak ada nadhirun wa basyir? Kan biasanya nadhir wa basyir. Untuk Nabi SAW disebutkan nadhir dan basyir. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Untuk Nabi Nuh kenapa nadhir saja? Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian nadhir, memberi peringatan yang nyata. Waqtasara 'alal indar li'annahum lam ya'malu bima basyarahum bihi. Di sini Nabi Nuh menyebutkan, aku ini pemberi peringatan untuk kalian, tidak disebutkan basyir tapi nadhir saja, pemberi peringatan, karena mereka kaumnya belum berbuat apa yang Nabi Nuh beritakan berupa berita gembira. Belum berbuat. Sehingga ayatnya menginformasikan kepada kita dengan menyebut Nabi Nuh sebagai nadhir saja. Tidak ada basyir, karena kaumnya belum berbuat apa yang Nabi Nuh beritakan berupa berita-berita gembira. Belum berbuat. Maka disebutkan, inni lakum nadhirum mubin. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan yang akan datang. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.